Segala puji bagi Allah yang maha mulia lagi maha pencipta, dan rahmat dan sejahtera kepada penghulu kita Nabi Muhammad yang diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, dan rahmat dan sejahtera juga buat keluarga dan sahabatnya selama mengalirnya pena dalam meringkas dan menjelaskan di lembaran-lembaran kertas. Adapun kemudian, maka ini adalah ringkasan pada ilmu akhlak diniyah yang dibuat untuk para pelajar tahun pertama Al-Azhar yang saya namakan Taysirul Khallaq fi ilmil akhlaq. Maka saya ucapkan, dan dengan Allah itu pemelihara, dan dengan kekuasaannya penyempurnaan nikmat. Ilmu akhlak adalah pengertian dari kaedah-kaedah, aturan-aturan memperbaiki hati dan semua anggotanya. Subjeknya membicarakan budi pekerti dari segi berhias dengan kebaikan-kebaikan dan mengosongkan keburukan-keburukan. Tujuannya baik hati dan seluruh pancaran indera di dunia, dan kemenangan dengan tinggi kedudukan di akhirat. Takwa adalah menuruti segala perintah Allah yang maha tinggi dan maha besar, serta menjauhi larangannya secara tersembunyi dan terang-terangan. Maka tidak sempurna takwa kecuali dengan mengosongkan semua keburukan dan menghiasi kebaikan. Takwa ialah suatu jalan seseorang yang menempuhnya akan terpetunjuk, dan tali yang kuat siapa saja yang memegangnya akan selamat. Sebab-sebab takwa sangat banyak, di antaranya manusia memperhatikan bahwa dia hamba yang hina dan Tuhannya maha kuat dan maha perkasa. Tentu tidak layak bagi hina mendurhakai yang maha perkasa, karena ubun-ubunnya dalam kekuasaannya. Nasiyah ubun-ubun pada dasarnya dipakai untuk bagian depan kepala atau rambut depan, dan yang dimaksud di sini sosok sempurna. Penyebab ketakwaan selanjutnya mengingat mati. Seseorang yang menyadari bahwa dia akan mati, tiada di hadapannya selain surga dan neraka, niscaya tergeraklah dirinya melakukan amal-amal baik semampunya. Di antara perbuatan baik adalah menolong sesama muslim, memandang mereka dengan pandangan lemah lembut dan kasih sayang, lebih-lebih bila mereka lebih duluan berbuat baik. Buah takwa adalah bahagia di dua negeri. Adapun di dunia terangkat derajat, harum nama dan sebutan, dan memperoleh kasih sayang dari manusia, karena orang takwa dibesarkan oleh orang-orang kecil dan disegani oleh orang-orang besar. Orang berakal melihat orang takwa lebih cocok dengan kebaikan dan berbuat baik. Dan di akhirat orang takwa selamat dari neraka, kemenangan dengan masuk surga mencukupi kemuliaan atas orang yang bertakwa, sesuai firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan berbuat baik. Adab guru. Guru adalah penuntun murid yang untuk menyempurnakan ilmu dan makrifah. Syarat menjadi guru memiliki sikap terpuji sebagai ruh murid masih lemah. Sebab ruh murid masih lemah dibandingkan gurunya. Apabila guru bersifat sempurna, murid akan menyesuaikan diri dengan gurunya. Maka seorang guru mestinya bertakwa, tawaduk, merendahkan diri, lemah lembut, agar murid simpatik kepadanya. Maka akan bermanfaat untuk murid tersebut. Seorang guru juga harus bijaksana, sopan santun, supaya murid mengikutinya. Di samping itu harus ada kasih sayang pada murid, agar menyukai apa yang diajarkan. Dan guru pun selalu menasihati dan mendidik kesopanan serta memperbaiki adab muridnya, dan tidak membebankan mereka suatu pemahaman yang tidak mampu mereka pikirkan. Adab murid. Untuk murid ada beberapa adab, yaitu adab pada dirinya bersama ustadz dan saudaranya. Adapun adab untuk dirinya sangat banyak. Sebahagiannya adalah tidak ujub, heran pada kemampuan diri sendiri, tawadhu, jujur,
agar murid dicintai dan percaya. Sopan saat berjalan, menundukkan pandangan dari melihat yang haram-haram. Terpercaya, tidak membelot dari ilmu yang diberikan kepadanya, maka dia tidak sembarangan menjawab apa yang tidak dia ketahui. Adapun adab bersama ustadznya adalah meyakini kelebihan ustadznya lebih besar dari kedua orang tuanya, karena ustadz mendidik ruhnya dan merendahkan diri di hadapan ustadznya, dan duduk di saat belajar penuh sopan santun serta mendengar baik-baik apa yang dikatakan ustadznya, meninggalkan senda gurau dan tidak memuji orang lain di hadapan ustadznya daripada ulama-ulama karena dikhawatirkan ustadznya memahami itu sebagai celaan dan tidak malu bertanya hal yang tidak diketahuinya. Sedangkan adab bersama saudara adalah memuliakan mereka, tidak meremehkan dan tidak sombong terhadap mereka, tidak mengolok-olok kelambatan pemahaman di antara mereka, dan tidak merasa senang bila ustadz menegur yang kurang perhatian, sebab itu menimbulkan kemarahan dan permusuhan. Hak-hak dua orang tua. Dua orang tua penyebab adanya insan. Kalau bukan susah payah keduanya, tidak merasa senanglah insan. Dan kalau bukan kesukaran keduanya, insan tidak mengecap kenikmatan. Adapun ibu telah mengandung dan melahirkan dalam kondisi susah payah, sedangkan bapa mencurahkan kemampuannya pada sesuatu yang kembali manfaatnya kepada insan untuk pemeliharaan tubuh dan rohnya. Wajiblah insan mengingat kebaikan dan menuruti perintah keduanya, kecuali perintah itu maksiat, dan duduk berserta ibu bapa penuh hormat, memejamkan pandangan dari ketergelinciran dan tidak menyakiti keduanya, walau itu dengan ucapan tidak memperpanjang perdebatan dan tidak berjalan di hadapan keduanya, kecuali waktu melayani, dan berdoa terhadap kedua orang tua mendapat rahmat dan ampunan, dan menganjurkan keduanya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran karena insan, sebab keselamatan keduanya. Sebagaimana keduanya sebab adanya fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Allah berfirman, Tuhan kamu memerintahkan bahwa jangan kamu sembah kecuali Dia, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya sudah tua, janganlah kamu mengucapkan kepadanya jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan mulia terhadap keduanya. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka telah mendidikku semenjak kecil. Spesial untuk ibu, perbuatan baik kebaktian harus ditambah karena sabda Nabi, berbuat baik pada ibu di atas 2 kali lipat. Hak saudara. Saudara adalah mereka yang memiliki hubungan kasih sayang kerabat. Allah memerintahkan menyambung persaudaraan dan mencegah memutuskannya. Allah berfirman, Aku yang maha pengasih, yang kasih sayang ku ambil dari nama daripada namaku. Seseorang yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Siapa yang memutuskan, aku putuskan. Seyogianya manusia menjaga dan memelihara persaudaraan, tidak menyakiti mereka dengan perbuatan dan perkataan, merendahkan diri dan menahan gangguan walau dalam waktu lama, dan bertanya jika mereka tidak ada, membantu mendapat tujuan mereka bila mampu, mencegah dari bahaya jika mungkin, kalau mereka tidak memerlukan hal-hal di atas, dengan cara menyempurnakannya dengan membeduk berkunjung ke rumah mereka. Hak tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang berdekatan rumahnya dengan rumahmu, sekitar 40 rumah dari semua penjuru. Hak-hak tetangga memulai memberi salam, kamu berbuat baik padanya. Seimbangkan melakukan kebaikan, apabila dia mengawalinya, balaslah kebaikannya.
kamu tunaikan, bayarlah hak-hak hartanya bila sangkut paut dengan itu, dan kamu kunjungi dia bila sakit. Kamu merasa puas jikalau tetangga senang. Kamu berduka cita bila dia tertimpa musibah. Janganlah kamu arahkan pandangan kamu kepada wanitanya sekalipun itu pembantunya. Kamu tutup aurat tetanggamu dan kamu hindari sesuatu yang dibenci saudaramu semampumu, dan kamu bertamunya dengan wajah manis dan memuliakan. Nabi bersabda, seseorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka hendaknya memuliakan tetangganya. Dari Aisyah, Nabi bersabda, senantiasalah Jibril mewasiatkan dengan tetangga sehingga saya menyangka Jibril akan menjadikan tetangga sebagai penerima warisan. Adab pergaulan. Adab pergaulan iaitu berwajah manis, lemah lembut, mendengar pembicaraan teman, sopan, tidak takabur, diam ketika terjadi senda gurau, memaafkan kesalahan dan berlapang dada, tidak berbangga dengan kemegahan dan kekayaan karena demikian akan menjatuhkannya dari pandangan manusia, dianggap remeh dan menyimpan rahasia. Sebab tiada berharga orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Berkata penyair, apabila manusia tidak dapat menjaga 3 perkara, maka jual dia walau dengan segenggam debu, yaitu menepati janji kawan, menyumbang harta, dan menyimpan rahasia di hati. Persahabatan persatuan. Persahabatan yaitu beramah tamah dengan manusia dan gembira saat bertemu mereka. Sebab-sebab timbulnya persahabatan ada 5. Pertama, agama, karena sempurna iman menyebabkan kasih sayang. Kedua, keturunan nasab, karena manusia cenderung pada kerabatnya, mencintai dan menahan disakiti mereka, seperti sabda Nabi, sesungguhnya kasih apabila saling bersentuhan akan menimbulkan simpatik. Ketiga, perkawinan, karena manusia bila mencintai istrinya akan mencintai semua yang berhubungan dengan istrinya. Begitu juga istri. Berkata Khalid bin Zaid bin Muawiyah, makhluk Allah yang paling kubenci adalah keluarga Zubair, hingga ku nikahi salah satu di antara saudara mereka, maka jadilah orang yang paling kucintai mereka. Keempat, kebaikan. Kebaikan adalah berbuat baik kepada manusia. Berujar seorang penyair, berbuat baiklah terhadap manusia, niscaya tunduklah hati mereka. Maka senantiasa kebaikan menundukkan manusia. Kelima, persaudaraan. Persaudaraan adalah seperti Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, agar eratlah hubungan dan bertambahlah persaudaraan persahabatan mereka. Adapun kelebihan persahabatan adalah memberi faedah dan mengambil faedah, take and give, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Demikianlah tepatlah kondisi dan seimbanglah urusan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Persaudaraan. Persaudaraan adalah hubungan antara dua orang yang nyatalah kasih sayang keduanya, maka timbullah dari keduanya sikap berlapang-lapang pada harta, saling memberi dan menolong dengan jiwa dan memaafkan kesalahan. Ikhlas menempati janji, saling meringankan beban, tidak saling memberatkan, maka seseorang akan mendorong saudaranya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan berdoa baik kondisi dan istiqamah. Kelebihan persaudaraan sangat besar yang akan memotivasi berakhlak baik, mempersatukan semua hati, mendamaikan persengketaan yang Allah jadikan daripada buah takwa. Maka Allah berfirman, fattaqullaha waslau, takutlah Allah dan damaikan persengketaan di antaramu. Adab di forum pertemuan. Seseorang yang datang ke forum-forum pertemuan hendaklah mengawali memberi salam untuk hadiri. Duduk di tempat kosong, berpaling dari perkataan-perkataan yang tak berguna, merubah kemungkaran dengan tangan, jika tidak mampu dengan lidah, maka jika tidak mampu dengan hati, dan keluar dari forum pertemuan kalau memang forum tersebut tidak ada manfaatnya. Tidak meremehkan seorang pun, kadangkala kedudukan orang tersebut di sisi